Jujur, ini adalah bagian buku saya yang saya ketik sampai hampir menangis, karena ini semua kenyataan. Ini adalah buku pribadi saya. Kalau kamu suka banget dengan cara pikir saya, buku ini akan menjadi buku idaman kamu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat selalu berbahagia. Apapun yang menjadi masalah kita, tahu nggak sih, itu sebenarnya perkaranya cuma di dalam kepala kita aja. Dan kamu sadar nggak? Tolong dengerin baik-baik. Apapun yang ada di dalam kepala kita itu, semua berawal dari kata-kata dan apa yang kita lihat. Oleh karena itu, ayo, seperti biasa kita awali, bagaimanapun kondisi kamu di hari ini, coba tulis di komentar sekarang juga sebuah kalimat yang seizin Tuhan akan membuat kamu bahagia seketika. Coba tuliskan di komentar. Saya adalah manusia yang ditakdirkan untuk bahagia sekarang. Tuliskan begitu. Ketika kamu menuliskan kalimat seperti itu doa yang langsung terasa dalam hati kamu sekarang juga. Coba dicoba deh. Lihat hasilnya. Menarik kan? Dicoba ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Kalau bisa dibilang, video ini adalah video yang paling akan menampar hidup kamu. Betul. Tamparan yang saya maksud di sini benar-benar sebuah tamparan, karena bisa jadi kamu nih sebagai sahabat saya dituntun oleh Tuhan ke dalam video ini bukan karena suatu hal yang kebetulan loh. Betul. Saya berkali-kali bilang ya teman-teman, tolong dengerin baik-baik. Siapapun kamu dan bagaimanapun ceritanya diri kamu bisa menghampiri video saya di kali ini, itu semua sudah rencana yang maha kuasa, bukan sebuah kebetulan. Termasuk video ini betul-betul adalah rencana Tuhan untuk membentuk kamu dan mengeluarkan dirimu ke jalan yang benar. Gini, maaf sebelumnya, kalau emang benar saat ini diri kamu adalah orang yang sedang mengalami kebingungan, apapun yang kamu bingungkan, saya tebak ya. Sebenarnya diri kamu nih udah curhat ke teman-teman. Diri kamu juga sebenarnya udah pernah curhat bahkan ke orang-orang seperti saya. Baik psikolog atau mungkin orang-orang yang kamu percaya untuk membantu kamu gitu. Udah banyak orang yang kamu curhatin. Bener? Tapi sayangnya, diri kamu tuh ada sebuah keraguan gitu loh di dalam batin. Bingung, saya harus nurutin kata mereka atau saya tetap harus kekeh memenuhi apa yang ada dalam kepala saya untuk keluar dari masalah saya ini ya? Coba, benar nggak tebakan saya? Kalau emang benar, nah ini bukti bahwa tidak kebetulan kamu menemukan video ini. Jadi sebenarnya semua yang akan saya ajarkan di video ini berawal atau berpusat dari sebuah pertanyaan sederhana. Mas, saya ini ada masalah begini mas, oke. Tapi saya bingung, saya harus ngapain? Begitu dia menanyakan hal seperti itu, otomatis sebagai sahabat baiknya, sebagai orang yang dicurhatkan olehnya, saya memberikan sebuah solusi. Tapi percaya nggak sih? Coba renungkan baik-baik. Apakah benar semua orang di antara kita nih, termasuk kamu dan saya, kayaknya kita ini kalau dicurhatin orang, itu lama-lama bikin puyeng ya? Betul nggak sih? Tapi anehnya, orang yang curhat sama kita itu belum tentu minta solusi loh. Ada banyak orang yang curhat sama kita, begitu kita kasih solusi, mereka tetap keras kepala melakukan hal yang jauh dari apa yang kita anjurkan. Nah, ini maksud saya. Ini nih, tolong dengerin. Saya punya sebuah filosofi akhir dalam hidup. Betul, saya punya sebuah tips yang betul-betul akan merubah hidup kamu. Ini realistis dan masuk akal. Tips ini saya beri nama mentokin sampai mentok. Ulangi bersama saya, mentokin sampai mentok. Waduh, mas, sebentar nih. Kok belum apa-apa tiba-tiba Mas Aryan ngomong mentok nih, ada apa mas dengan mentok?
Gini teman-teman, kita ini kalau lagi demen sama sesuatu, kita ini kalau lagi suka sama sesuatu, kita ini kalau lagi mengejar sesuatu, bener nggak sih? Kayaknya peduli amat sama omongan orang. Betul nggak sih? Kayaknya mau 1000 orang kita curhatin, kita mintain petunjuk. Kayaknya boro-boro itu curhatan kita itu ada gunanya sama mereka. Kayaknya boro-boro deh nasihat orang-orang yang ngasih nasihat ke kita tuh kita dengerin. Betul kan? Udah dibilang jangan sama dia bro, kita tetap ngeyel, aku mau sama dia, jangan sama dia wahai sahabatku, nggak mau saya mau sama dia. Udah jangan memilih jalan itu, nanti bahaya loh. Enggak saya pengen jalan itu. Tetep aja, kalau dipikir-pikir, kita ini kalau udah ada kemauan kok keras kepala ya. Percuma gitu curhat sama orang, ujung-ujungnya kita sendiri yang ketiban sial. Karena apa? Karena kita keras kepala selama ini. Betul nggak? Coba deh, coba. Sekarang coba renungkan baik-baik. Di menit ini saya pengen kamu merenung baik-baik dan coba ikuti perkataan saya di dalam hati aja. Tanyakan di dalam hatimu pertanyaan gini. Saya ini sebenarnya maunya apa sih? Coba. Hayo. Loh. Jangan senyum-senyum sendiri ya. Ini benar. Coba tanyakan dalam hati. Saya ini sebenarnya maunya apa sih? Saya nih udah minta petunjuk ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Udah jumpalitan ke depan, jumpalitan ke belakang, koprol kanan, koprol kiri. Tapi kok tetep aja keras kepala ngelakuin apa yang menurut saya benar gitu. Iya kan? Akhirnya kamu capek sendiri dan gak tahu harus ngapain. Kalau kamu tipikal orang yang seperti itu berulang kali terjun ke dalam jurang kehidupan yang sama hanya karena nggak peduli dengan ucapan orang lain, kamu harus peduli dengan ucapan saya kali ini. Nih, pakai filosofi yang paling pas buat kamu, wahai manusia-manusia berjenis batu. Apa mas filosofinya? Filosofi itu adalah mentokin aja dulu. Caranya gampang. Ikuti apa yang kamu mau, seikut-ikutnya, sementok-mentoknya, nanti kalau ada ganjarannya, karma buruknya, hasilnya, apapun itu, kamu teriak dalam hati, syukurin lo. Loh, mas, bentar mas. Ini kok agak nyeleneh dan radikal ini. Saya baru pertama kali dengar orang ngasih nasihat ke saya ini seperti ini, mas. Betul nih. Kayaknya baru Mas Aryan Surya doang di video kali ini berani ngasih nasihat saya seperti ini. Loh, sebentar. Gini deh. Gini. Betul nggak sih bahwa di luar sana udah banyak orang selama ini ngasih nasihat kepada kamu? Betul atau tidak? Jawab. Kemudian yang kedua, betul atau tidak juga nasihat mereka yang jumlahnya banyak itu kayaknya dikit yang kamu dengerin atau bahkan nggak ada. Betul nggak? Jawab, betul nggak? Kalau betul, sekarang kenapa kita harus pusing ketika saya memberikan kamu sebuah solusi yang paling masuk akal buat kamu, walaupun ini radikal? Ini kan, coba deh, halo? Ini kan yang benar-benar kamu butuhkan, sebuah solusi yang bikin kamu sendiri sadar, di mana sih salah saya, di mana sih mereka benernya, salah saya di mana? Kan harus kamu sendiri yang ngalamin. Bener nggak? Coba renungin. Nah, jelas kan? Oleh karena itu sekarang gini, pikirin masalah apa yang sekarang sedang terjadi dalam hidup kamu. Pikirin hal apa yang saat ini, detik ini buat kamu galau. Pikirin hal itu sekarang, pikirin. Sekarang, kita udah deh, gak usah pusing-pusing curhat sama dia, gak usah pusing-pusing curhat sama si... Nah, orang itu tuh, gak usah. Kita nggak usah curhat sama siapapun. Kita bahkan udah sering berdoa curhat sama Tuhan juga kan. Kita sekarang fokus ke dalam diri kita sendiri dulu. Lakuin apa yang kita mau. Saya ulangi, hari ini juga lakukan apa yang hati kamu mau, apa yang diri kamu mau secara maksimal. Nggak usah dengerin curhatan orang lain. Itu dia. Mas, kalau saya ngelakuin itu hidup saya jadi tambah baik atau tambah buruk, mas? Jawabannya tergantung. Loh, mas, kok tergantung? Ya tergantung. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Apakah pasti solusi dari orang lain itu selalu benar?
Coba kita renungin, ayo kita renungin bareng-bareng. Apakah pasti solusi dari orang lain itu selalu benar? Pasti? Oh enggak. Orang lain sebagus-bagusnya ngasih solusi, nggak bisa dibilang pasti benar 100% buat kamu. Kenapa? Karena kita sebagai manusia berbeda. Saya dengan kamu berbeda loh. Makanya saya buat ratusan video pagar kehidupan. Kenapa? Karena apa yang berhasil buat saya, belum tentu berhasil buat kamu. Tapi apa yang tidak berhasil buat kamu, bisa jadi berhasil buat teman kamu. Itulah kenapa saya membuat ratusan video pagar kehidupan, supaya kamu mengambil yang cocok buat kamu, dan membuang yang tidak cocok bagi kamu. Iya nggak? Oleh karena itu, sekarang kalau dipikir-pikir, coba renungkan, masuk akal kan anjuran saya? Daripada kita pusing-pusing curhat sama orang yang belum tentu cocok sama kita, kenapa kita nggak lakuin dulu sih apa yang menurut kita benar? Kalau kita penasaran, apakah itu membuat kita bisa tidur nyenyak? Bisa nggak kalau kita penasaran terus tidur kita nyenyak? Nggak bisa. Nggak bisa. Buat makan aja susah kalau kita penasaran pengen nyoba sesuatu kan? Ya cobalah sekarang. Mas, saya penasaran nih pasangan saya selingkuh apa enggak ya mas? Ya udah coba, analisa coba. Ikutin aja, nggak apa-apa. Siapa tahu beneran selingkuh, kan kita nggak tahu. Mas, saya ini nggak tahu mas, kayak saya itu punya feeling ya mas ya. Kenapa? Kalau saya nanti hari ini nih menjelang di raya lebaran ya mas ya, saya tuh hati saya berkata lebih bagus saya resign mas, walaupun gaji saya gede. Ya udah lakukan aja. Tapi nggak logis mas. Kenapa? Kan gaji saya udah gede mas. Nanti kalau saya resign, rugi dong. Nah ini dia. Ini nih manusia nih. Kebanyakan maunya, tapi ujung-ujungnya ragu sendiri. Bener nggak? Coba lihat diri kita deh. Diri kita kan kayak gitu ya. Maunya banyak, tapi begitu mau action, dia mentok sendiri lah. Terus malaikat di sebelah kiri kanan nanya, ente maunya opo? Iya tuh. Tinggal maju, begitu maju ragu sendiri. Lah maunya apa sih? Halo? Kita ini maunya apa ya? Nah, kalau mulut udah senyum-senyum sendiri, itu berarti kita udah makin sadar. Kamu udah makin sadar nih, bahwa ucapan saya itu benar. Sekarang ayo deh. Sekarang udah capek kan kamu curhat? Udah capek kan kamu tanya kiri, tanya kanan? Udah. Sekarang lihat diri kamu maunya apa sih? Untuk masalah yang sedang kamu alami nih, hati kamu tuh sebenarnya tahu mau lakuin apa. Udah lakuin aja dulu dah. Nanti kalau kamu udah ngelakuin, akan ada tuh hasilnya. Iya kan? Hasilnya apapun itu, telan aja bulat-bulat. Kalau hasilnya baik, katakan Alhamdulillah atau puji Tuhan, saya bersyukur. Tapi kalau hasilnya jelek, katakan syukurin lo. Iya, biar belajar. Lo bener loh. Kita ini butuh belajar, betul gak? Kalau kita gak belajar, kita gak naik level. Nah, cara paling ampuh untuk kita belajar, itu bukan dengan cara gak berani maju kemana-mana. Bukan. Cara paling ampuh untuk kita belajar adalah gimana? Maju, kepentok. Ya udah. Orang gak mungkin bisa jago naik motor kalau dia gak pernah hampir jatuh kok. Iya kan? Orang nggak pernah jago naik mobil kalau dia paling tidak nggak pernah hampir nabrak atau hampir nyerempet kok. Bahkan, konon katanya, setiap orang yang jago sesuatu itu emang butuh gagal terus. Saya dikagumi orang karena pandai ngomong. Lah, kalau orang udah baca buku saya yang judulnya Saya Itu Berharga, orang akan tahu bahwa, oh iya ya, Mas Aryan dulu ternyata orangnya nggak jago ngomong loh. Mas Aryan dulu ternyata orangnya pendiam banget loh. Mas Aryan dulu ternyata orangnya pemalu loh. Kok sekarang bisa ya? Gimana ya ceritanya ya? Oh, ternyata Mas Aryan punya kehidupan yang tidak semudah saya pikir. Berarti bener dong nih kata Mas Aryan, kalau kita harus gagal dulu. Itu dia. Teman-teman, ingat perkataan saya di bagian akhir video ini. Tolong disimak. Jangan takut gagal. Kalau kamu harus gagal, itu bukan berarti hidup kamu berakhir. Diri kamu hanya butuh belajar dari kegagalan tersebut untuk hidupmu yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya ulangi ya, ini penting, ini kenyataan, ini fakta.
Jangan pernah takut gagal dalam hal apapun. Asmara, karir, sosial, apapun. Karena dari setiap kegagalan yang membuat kamu sakit hati, itu jadi pelajaran yang paling berharga yang nggak bisa dinilai dengan uang. Orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak pengalamannya. Setuju? Orang yang paling banyak dicari adalah orang yang paling banyak pengalamannya, bukan yang paling tinggi IPK-nya. Bukan. Kenapa? Karena pengalaman itu loh yang membentuk diri seseorang. Setuju kan sama saya? Oleh karena itu, coba pakai filosofi mentokin aja dulu saya ini. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Apapun hasilnya, telan bulat-bulat. Itu cara yang merubah hidup saya dan banyak orang yang seperti kamu. Manusia, tapi setengah batu. Ya, itu dia. Dirimu manusia yang setengah batu. Nggak apa-apa. Pakai teknik ini untuk mengobati kamu. Ini bakal manjur. Saya jamin. Oke? Lakukan ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.